彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Raungan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah raungan ini berangsur menghilang, sosok emas di langit itu dengan cepat mulai menyusut. Angka itu memulihkan bentuk aslinya. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi cahaya keemasan yang bergegas ke semua orang saat dia tertawa. Junior Pavilion Chief, selamat. Elder King Cheng memberi selamat kepadanya dengan senyum ketika dia melihat Xiao Yan yang tertawa kepala. Xiao Yan bertanya secara acak. Dia hanya tersenyum setelah melihat semua orang menggeleng. Matanya bergeser ke bagian terdalam dari wilayah kuno Wasteland. Mereka sedikit menyempit saat dia berkata, kami telah menunda beberapa hari lagi. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita dan bergegas ke panggung daerah kuno. Tidak baik bagi kita untuk datang terlambat. Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya adalah yang pertama bergerak saat ia bergegas ke tubuh besar dari Heaven Demon Python. Suara angin yang berembus muncul di belakangnya saat Cailin, dokter peri kecil, dan Yun Yun segera mengikutinya. Itu surga Demon Python tak tertandingi telah menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Itu tidak melawan bahkan sedikit. Ketika King Lin mengeluarkan peluit, kabut hitam pekat dengan cepat dipancarkan dari tubuh Heaven Demon Python. Setelah itu, ia membentuk awan hitam yang didorong oleh Heaven Demon Python. Itu menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju bagian terdalam dari daerah tanah sampah kuno seperti halilintar. Gunung di mana kelompok Xiao yang telah cukup jauh dari panggung daerah kuno. Jika mereka melakukan perjalanan secara normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya, mereka memiliki Heaven Demon Python sebagai penggantinya kali ini. Ini menyelamatkan mereka banyak masalah. Keganasan dari orang besar ini cukup terkenal di daerah tanah sampah kuno ini. Binatang buas biasa tidak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Kelompok Xiao Yan mampu mengambil inisiatif dan memutar di sekitar binatang buas yang sebanding dengan surga siluman Python dalam hal kekuatan. Bahkan jika binatang-binatang ini mampu mendeteksi Heaven Demon Python, mereka tidak akan sengaja mengejar itu karena ketakutan mereka. Dengan cara ini, kecepatan Xiao Yan telah meningkat secara signifikan. Mata Xiao Yan menyapu kerumunan, yang telah terpisah menjadi kelompok-kelompok kecil yang melingkar dengan berbagai ukuran. Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya, tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya. Sebaliknya, ia perlahan-lahan memimpin kelompok Cailin ke alun-alun sebelum menuju ke tengah. Dalam keadaan normal, klan Gu kemungkinan tidak akan menyerah begitu saja. Hati Bodhisattva dan benih Bodhisattva memiliki efek yang menakjubkan pada generasi yang lebih muda. Orang-orang yang berada di puncak kelas Douzun. Beberapa elit baru Doushengs bahkan mungkin muncul sebagai hasilnya. Xiao Yan alami tidak ingin mencari klan Gu. Yang dia ingin temukan adalah Sun Er. Dengan statusnya di klan Gu, dia pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan berusaha menemukan pohon kuno Bodhisattva ini. Karena Cailin yang cantik, Yun Yun yang murni, dan dokter peri kecil yang cantik, kelompok mereka menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa ketika mereka masuk ke alun-alun. Kelompok yang bisa mencapai tempat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka karena suara Feng King Er. Gadis muda berbaju hijau itu, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, telah membukanya saat ini.
Matanya yang cantik mengunci ke arah pemuda kurus yang telah melangkah ke panggung batu. Dia sesaat terkejut sebelum beberapa sukacita mulai melonjak ke matanya. Haha, sepertinya Xiao Yan telah menemui masalah. Tidak disangka bahwa itu dia juga telah membentuk dendam dengan suku Heaven Demon Phoenix. Seorang pria berjubah perak di samping tersenyum sambil berbicara. Orang ini tidak asing. Kaki Xiao Yan berhenti ketika dia merasakan serangan mendadak Feng Qin Er. Tangan kirinya diperpanjang dan meraih pilar warna-warni itu. Pada saat yang sama, nyala api yang menakutkan muncul dengan cepat. Itu berubah menjadi serangkaian ganas api yang bergegas menuju Feng Qin Er melalui pilar. Mata Feng Qin Er berubah dingin setelah melihat nyala api ini. Wajah Feng Qin Er dingin sedingin es saat dia memelototi Xiao Yan dengan kebencian yang besar. Jika kelompok Xiao Yan tidak merebut buah naga Phoenix asal, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Mata Cailin dan yang lainnya di belakang Xiao Yan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qin Er menyerang sesuka hatinya. Do Qi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, banyak pasang mata dengan dingin memandang Feng Qin Er saat Do Qi berkumpul di telapak tangan mereka. Haha, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kami tentu tidak perlu campur tangan. Namun, aku tidak bisa benar-benar bertahan melihat orang-orang menggertak orang lain dengan angka. Gu Qing yang tertawa samar. Setelah itu, matanya meluncur ke Xiao Yan saat dia mengangguk. Xiao Yan kembali tersenyum ketika dia melihat Gu Qing yang mengangguk, tapi matanya tetap tertuju pada gadis berpakaian hijau dari klan Gu. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Bahkan faksi seperti klan Gu tidak akan mudah berbenturan dengan mereka. Alasan bahwa itu mereka bersedia melakukan intervensi kemungkinan karena Sun Er. Wanita berpakaian hijau di kerumunan itu dengan manis tersenyum pada Xiao Yan ketika dia merasakan tatapannya. Senyum seperti bunga yang berumur pendek itu menyebabkan banyak ahli melirik ke samping. Haha, baiklah. Karena ini kasusnya, kami akan membiarkan kamu mencobanya. Orang bermata penuh warna itu menatap Gu Qing yang sejenak. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan memiliki hubungan seperti itu dengan klan Gu, tapi dia sangat licik. Teriakan yang marah adalah emitted dari mulut Feng Qin Er. Tokoh ilusi yang sangat besar dari surga Phoenix menjerit jelas karena kedua sayapnya mengepak. Ini membawa kekuatan menakutkan yang dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan di bawah. Kebencian di wajah Feng Qin Er menjadi lebih padat saat dia menatap sosok ilusi surga Phoenix, yang kurang dari 1000 kaki dari Xiao Yan. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum ketika dia mendengar tangisan dingin Feng Qin Er. Setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar, cahaya emas terang tiba-tiba meletus di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang dengan cepat menyipitkan mata karena cahaya emas yang mencolok ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan sudah memenuhi mata seseorang. Beberapa ahli menggelengkan kepala ketika melihat debu ini. Feng Qin Er melihat ke tempat di mana debu memenuhi udara. Tubuhnya yang tegang sedikit rileks saat mendengus keluar dari lubang hidungnya. Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng Qin Er terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti lambat sekitar 100 meter. Wajahnya yang kurus dan rapuh namun cantik dibiarkan dengan bekas merah darah. Jejak darah tergantung di sudut mulutnya karena beberapa ketidakpercayaan tetap terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan sehingga dia pingsan. Terlepas dari mana kekuatan kamu berasal, itu pada akhirnya bukan milik kamu. Kelompok dari suku surga siluman Phoenix, bersama dengan pria dengan murid berwarna, tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Para anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih. Mereka berdiri dan bersiap menyerang. Stop, Qin Er lebih lemah darinya, membawanya kembali. Pria dengan murid berwarna tiba-tiba membuka mulut ketika orang-orang ini akan menyerang. Murid berwarna menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, kamu cukup kuat. Jika kamu ingin menggali kekuatan orang lain di masa depan, kamu harus melakukannya sendiri. Haha, aku telah belajar pelajaran aku. Aku akan bertindak secara pribadi pada saat berikutnya. Pria dengan siswa berwarna itu tampak tersenyum dengan cara yang tidak peduli, tapi matanya yang penuh warna berkedip dengan kilatan berbahaya. Aku akan menunggu kamu, kapan saja. Senyum juga muncul di wajah Xiao Yan.
Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Cailin ke tempat klan Gu berada. Senyum di wajah pria dengan murid berwarna perlahan menghilang ketika Xiao Yan berbalik. Liontin giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. Hehe, kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita. Gu Hua berjubah perak memberi Xiao Yan jempol dan tertawa ketika dia melihat dia memimpin grup. Kata-kata ini, yang berisi beberapa ketidakpedulian yang dingin, diucapkan dengan suara yang lembut dan halus lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran jelas mengingatnya. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa itu kata-kata ini telah menjadi kenyataan 10 tahun yang lalu. Dia benar-benar menyesali tindakannya, tetapi penyesalan ini tidak ada gunanya. Xiao Yan Gege, kamu telah datang ke wilayah kuno Wastelan karena pohon kuno Bodhisattva, kan? Mata cerah Sun Er bergeser ke Xiao Yan setelah menyapa everyone. Dia menanyakan sesuatu padanya. Ya. Xiao Yan dengan cepat mengangguk ketika dia melihat bahwa itu Sun Er tidak melakukan apapun. Dia merasa permintaan maaf terbentuk di dalam hatinya. Rasa bersalah di dalam hatinya semakin tebal, semakin Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa itu Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menyebabkan keributan dan memberinya sakit kepala. Seorang pria berpakaian hitam mengenakan senyum di wajahnya dan mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak diketahui ketika tatapan Xiao Yan mendarat padanya. Pria itu memiliki rambut hitam panjang yang secara acak jatuh di belakangnya. Tampak cukup bebas dan sulit diatur. Wajahnya sepucat jade, memberi satu perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang semacam itu kepada orang lain sangat luar biasa. Namun, ketika kesan pertama datang dari seseorang dari Aula Souls, Xiao Yan merasakan bahaya yang berasal dari dalam hatinya. Pria berbaju hitam ini tidak mengatakan apa-apa ketika suku Heaven Demon Phoenix menemukan masalah dengan Xiao Yan sebelumnya atau dia menambahkan penghinaan untuk cedera. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperhatikannya. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Tidak heran Hun Yu tidak pernah gagal. Garis darah seperti itu baru saja membuktikan potensinya. Selama dia rasional dan menghindari melakukan sesuatu yang bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya, yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini terlihat ramah, tetapi tulangnya sangat gelap dan bengis. Gu Qing yang menyela. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa takut. Xiao Yan perlahan mengangguk. Hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika dia punya kesempatan, Xiao Yan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Sikap mereka berbeda. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena ini adalah kasusnya, perlu untuk mempersiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Yang pertama bertindak adalah keuntungan sementara yang terakhir bertindak akan menderita lebih dulu. Xiao Yan memahami logika ini. Apakah kita akan meluncurkan serangan besar-besaran dan menyerang makhluk binatang itu kali ini? Xiao Yan memandang sekitarnya. Setidaknya ada 1000 orang berkumpul di sini. Mereka semua memiliki kekuatan yang kuat. Lineup ini layak disebut menakutkan. Ya, setelah orang-orang di sini diatur dengan benar, kami akan mengisi kembali ke pasang binatang itu. Jika tidak ada faksi yang akan berhasil masuk sendiri. Angka yang membentuk pasang binatang itu terlalu menakutkan. Sun Er mengangguk dan menjawab. Pada saat itu, pihak kami harus berkumpul bersama. Akan lebih aman jika kami memiliki lebih banyak orang. Xiao Yan dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar jawabannya. Dia baru saja akan berbicara ketika tangisan lembut tiba-tiba bergema di atas alun-alun. Dia melihat ke sumber suara. Suara itu berasal dari pria bernama Hun Yu. Semua orang, kamu semua harus menyadari situasi kami saat ini. Tujuan kami adalah pohon kuno Bodhisattva di bagian terdalam dari daerah tanah sampah kuno. Apakah kita akhirnya berselisih setelah kita mencapai tempat itu? Sedikit terlalu jauh bagi kita untuk memikirkannya sekarang karena tidak ada satupun dari kita yang dapat menyerang melalui binatang buas itu sendirian. Hun Yu melirik kelompok Xiao Yan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu, dia melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun di bawah ini. Dia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa keras. Setelah itu, sosoknya memimpin saat dia menyerang ke langit utara.
Massa hitam besar dengan cepat diikuti, disertai dengan suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiao Yan juga dicampur dalam kontingen besar ini. Mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol.